Di sebuah taman, Su Zuoning atau Ning Ning berlari kencang menghindari para pengawal yang dikirim ibunya. Dahu, tangan kanan ibunya, berteriak mengingatkan, Ning Ning, ibumu sudah bilang hari ini kau tetap harus pulang untuk perjodohan. Ning Ning menoleh sambil menjawab, jadi tidak bisa dibicarakan lagi. Baiklah, kalau kalian bisa, coba seret aku pulang. Dalam pelarian, ia menabrak seorang pria bernama Lu Yunzheng hingga berkas-berkas yang dibawanya berjatuhan. Pengawal mengusir Yunzheng, tapi pria itu menatap tajam. Sekumpulan laki-laki menindas seorang gadis dan bilang ini urusan keluarga, aku ikut campur. Ning Ning mendelik, kau jago berkelahi? Yunzheng menjawab santai, belum pernah. Lalu kenapa sok keren? Protes Ning Ning. Tapi yang keluar dari mulut Yunzheng malah, kamu menarik, ayo kita menikah. Dahu hendak menyerang, namun Yunzheng memperingatkan, merusak hasil penelitian negara termasuk tindakan spionas. Kalian mau menghabiskan sisa hidup di penjara? Para pengawal pun mundur. Tak lama mereka berada di kantor urusan agama. Yunzheng menjelaskan rencananya menikah kontrak selama setahun demi menghadapi tekanan keluarganya. Ning Ning menandatangani tanpa banyak bicara. Sementara itu, di rumah keluarga Shu, Dahu melapor pada Su Langxiao bahwa rencana perjodohan gagal karena ulah Yunzheng. Langxiao murka, membakar foto sambil bergumam, orang berpendidikan tak ada yang baik. Di butik, Yunzheng menyiapkan Ning Ning untuk bertemu keluarganya. Penampilan pertama itu penting. Kita harus lolos nenekku dulu, ujarnya. Saat tiba di rumah keluarga Lu, mereka tertahan di gerbang karena sistem pengenalan wajah tak mengenali Yunzheng. Ning Ning dengan mudah membobol kunci canggih itu, membuat Paman Wang terkejut. Di dalam, Bibi Lu Shuing mempertemukan Yunzheng dengan Chen Ying, teman lamanya. Bibi menolak Ning Ning secara halus, tapi ayah Yunzheng menerima pernikahan itu. Saat makan malam, nenek menatap tangan Ning Ning yang kasar. Tangan seperti ini jelas bukan tangan orang yang biasa memegang pena, katanya curiga. Di meja makan, Yunzheng memutuskan untuk menghentikan pembagian hasil penelitian Shu Ying, membuat bibinya terdiam dan mundur soal perceraian. Ayahnya pamit untuk seminar ke luar negeri, berpesan agar Yunzheng menjaga Ning Ning. Nenek memberi tawaran, jika suatu saat Ning Ning ingin bercerai, ia akan memberinya kompensasi. Di tepi kolam renang, Ying Ying menghampiri Ning Ning. Kalau aku yang menikah dengan Yunzheng, semua masalah itu tak akan ada, ucapnya. Ketegangan memuncak ketika Ying Ying menuduh Ning Ning hampir menenggelamkannya. Yunzheng membela istrinya setelah Ning Ning menjelaskan bahwa Ying Ying yang memulai dengan menyiram kopi. Keesokan harinya di rumah, Ying Ying menjatuhkan vas bunga dari atas. Ning Ning dengan refleks menghindar, nenek yang melihat mulai makin curiga. Shu Ying menekan Ning Ning. Kau sebenarnya siapa? Di luar rumah, Ning Ning menemui Dahu dan beberapa pria bersenjata. Ia buru-buru menenangkan mereka dan menyuruh pergi. Dalam perjalanan pulang, ia pura-pura sakit untuk mengelabui nenek. Yunzheng yang khawatir membawanya pulang, namun Ning Ning berkata santai, itu bukan apa-apa. Di dunia kami kalau tak bisa melawan, pura-pura kalah saja. Sementara itu, Lang Qiao memerintahkan pengawalan terhadap Dahu karena curiga pria itu menyembunyikan sesuatu. Di laboratorium, Ning Ning terpesona dengan pekerjaan Yunzheng. Ying Ying mengingatkan bahwa orang luar tak boleh masuk. Malamnya, Yunzheng mengungkap sedang mencari material keramik langka. Ning Ning menyatakan bisa membantu lewat sisa eksperimen ibunya yang kemudian dikirimkan kepadanya. Nenek mulai sedikit melunak. Mereka lalu makan sate di warung favorit Ning Ning. Di sana, Zhenshu dan Dahu muncul. Dahu memperingatkan bahwa Lang Qiao telah mengerahkan banyak orang untuk menangkapnya. Nenek memanggil Yunzheng dan Ning Ning. Kalau ini 30 tahun lalu, aku akan memaksa Yunzheng menceraikanmu, katanya. Namun ia mengaku menerima Ning Ning sebagai menantu, setidaknya di depan mereka. Di belakang, nenek bersekongkol dengan Ying Ying. Kalau terjadi sesuatu antara kalian, Yunzheng akan bertanggung jawab dan Zuoning, ucapnya. Ying Ying pun mulai menyusun rencana untuk menjebak mereka. Ying Ying diam-diam memasukkan obat ke dalam minuman yang ia berikan kepada Yunzheng. Tidak lama kemudian, Yunzheng mulai merasakan reaksi dari obat tersebut. Sementara itu, di luar ruangan, nenek dan bibi Yunzheng berusaha menghalangi Ning Ning untuk menemui suaminya. Ning Ning melawan dan akhirnya berhasil masuk. Di dalam, ia menemukan Yunzheng dalam kondisi tidak berdaya. Ning Ning hanya membawanya ke bak mandi untuk mengurangi efek obat tersebut.
Tidak lama kemudian, di luar rumah, Ibu Ningning dan anak buahnya menerima pesan yang mengatakan bahwa Ningning dalam bahaya, sehingga mereka langsung menuju ke sana. Namun ternyata pesan itu bukan ditulis oleh Ningning. Pesan tersebut adalah jebakan yang dibuat oleh Yingying. Siapa bajingan yang berani berbuat jahat ini? Yun Zheng mengambil secarik surat dan menatapnya lekat-lekat. Tulisan tangan ini tampaknya familiar. Menurutku ini semua hanya salah paham. Namun Yingying menyela dengan nada meremehkan. Yingying mengatakan bahwa sebenarnya ia tahu jika Lang Qiao adalah ibu kandung Ningning. Ucapan itu membuat bibi dan nenek Yun Zheng ikut menyudutkan Ningning. Ayah Yun Zheng lalu bertanya kepada Ningning, apakah hal itu benar? Ningning terkejut, apalagi melihat reaksi ayah Yun Zheng yang tampaknya mengenali ibunya. Ternyata, ibu Ningning adalah mantan pacar ayah Yun Zheng di masa lalu. Namun di hadapan mereka, ibu Ningning belum mengakui Ningning sebagai anaknya. Lang Qiao yang sedari tadi mengamati hanya tersenyum tipis. Anak ini bahkan lebih berani dari ayahnya, ucapnya dingin. Setelah itu ia menoleh ke Dahu. Sudah cukup melihat keributan ini. Di kantor Yun Zheng berkata kepada Ningning bahwa bagian otak yang mengaktifkan rasa penghargaan membuat orang merasa bahagia ketika bersama seseorang dan otaknya terus melepaskan dopamin saat bersama Ningning. Ningning mengangguk dan menjawab bahwa ia mengerti, karena siapa yang tidak senang menerima hadiah. Yun Zheng lalu berkata akan memakaikan kalung untuknya. Ningning setuju dan Yun Zheng memakaikan kalung itu. Ningning bertanya apakah ia terlihat cantik memakainya. Paman Wang datang membawa daftar tamu perjamuan, meminta maaf karena mengganggu, lalu meninggalkan mereka. Ningning berkata, jika Jianshu tidak bisa diandalkan, nanti di perjamuan pasti akan ketahuan. Yun Zheng dalam hati merasa mungkin isyaratnya tadi kurang jelas dan berpikir untuk menyatakan perasaan secara langsung. Yun Zheng meminta Ningning bicara duluan. Ningning mengatakan ingin bercerai lalu bertanya soal perjamuan. Yun Zheng menolak karena belum 1 tahun menikah. Ningning khawatir jika orang tahu mereka menikah akan sulit mengakhirinya. Yun Zheng beralasan ada peraturan baru yang melarang bercerai di tahun pertama. Ningning tidak percaya, tetapi Yun Zheng mengatakan bisa menunjukkan buktinya. Ningning menolak dan berkata akan membicarakannya lagi setelah kontrak selesai. Di pesta perjamuan, Ningning menunggu Jianshu. Yingying bertanya tentang keluarganya. Lu Shuying mengatakan keluarga Ningning masih di penjara. Nenek keluarga Lu menegaskan tidak akan menerima orang dengan latar belakang tidak jelas sebagai menantu, dan mengatakan hubungan Ningning dengan Yun Zheng berakhir di sini. Yun Zheng membela, tetapi nenek tetap bersikeras. Muncul dua orang yang mengaku sebagai ibu Ningning. Terjadi kebingungan, dan Yun Zheng menjelaskan salah satunya adalah ibu angkat. Sementara itu, Yingying menghubungi seseorang mengisyaratkan akan membantu orang tersebut mengendalikan Su Lang Qiao. Dalam perjalanan, Ningning dan Yun Zheng ditangkap oleh geng. Ningning mengingat ajaran ibunya untuk bisa menyelamatkan diri. Ia menggunakan trik meloloskan diri, membebaskan Yun Zheng, lalu mencoba kabur. Di rumah keluarga Lu, nenek mendapat kabar bahwa mereka diculik geng Juyi. Nenek membawa Yingying dan uang tebusan ke gudang. Saat negosiasi, Ningning membela Yun Zheng dan memarahinya. Yun Zheng dibawa ke rumah sakit, dinyatakan selamat setelah melewati masa kritis. Nenek kemudian mengatakan bahwa Ningning telah berjasa, tetapi juga menjadi alasan Yun Zheng terluka. Ia memberi uang dan meminta Ningning pergi. Su Lang Qiao menegaskan Ningning tidak lagi terlibat dengan keluarga Lu. Ningning dipaksa pulang dan dilarang keluar rumah. Ningning kemudian melihat Yun Zheng bersama Yingying. Ibunya Lang Qiao menyuruhnya melupakan Yun Zheng dan bersiap mengambil alih perusahaan. Paman Dahu memberitahu Su Lang Qiao bahwa Yun Zheng terus mencari Ningning dan bahwa Chen Ying sebenarnya tidak ada hubungannya. Lang Qiao memutuskan untuk merahasiakan hal ini dari Ningning dan memerintahkan orang untuk mengawasinya. Di depan kantor, orang-orang memuji Ningning yang sudah dewasa dan akan menggantikan generasi sebelumnya. Lang Qiao mengumumkan bahwa putrinya, Su Juoning, akan secara resmi mengambil alih grup Xing Sheng. Di rumah keluarga Yun Zheng, mereka melihat berita tentang Ningning. Di kediaman Su Lang Qiao, seorang pelayan memberi Ningning pesan dari Jianshu yang mengajaknya bertemu malam itu. Ningning merasa sepertinya ia mendengar suara Yun Zheng. Di luar hotel, Yun Zheng memanggil Ningning. Paman Dahu buru-buru mengajak Ningning pergi karena ada urusan dengan orang grup. Yun Zheng mencoba menjelaskan, tetapi Dahu menyela. Ningning menghentikan langkah
dan memberi Yunzheng waktu 10 detik untuk menjelaskan. Yunzheng mengatakan ia tidak punya hubungan apapun dengan Chen Ying. Ia mencoba menghubungi Ningning begitu sadar, namun tidak berhasil. Kalung yang diberikannya adalah tanda bahwa walaupun dopamin berkurang, saat bersamanya data sekresi dopamin terus meningkat. Yunzheng lalu melamarnya. Ningning terkejut dan bertanya mengapa, mengingat status sosial mereka berbeda. Yunzheng menjawab bahwa standar hanya berlaku untuk orang yang tidak dicintai. Ia mengajak Ningning menghadapi masalah bersama. Di rumah keluarga Yunzheng, nenek memuji Ningning, tetapi Yingying menjelekkan dirinya. Yunzheng ingin menegaskan posisinya, namun nenek tidak memberi kesempatan. Di depan rumah, Yingying bertemu Geng Juyi yang memerasnya karena telah memberi informasi penculikan Ningning. Ia diberi waktu 2 hari untuk membayar. Nenek melihat kejadian itu dan menegur Yingying, mengatakan bahwa ia tidak pantas untuk Yunzheng. Yingying mencoba membela diri, tetapi nenek mengusirnya. Di antara panik dan emosi, Yingying mendorong nenek hingga terjatuh dan terluka. Nenek segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di rumah sakit, Ningning menenangkan nenek bahwa orang baik akan dilindungi. Dokter mengatakan nenek sudah melewati masa kritis, tetapi belum tentu cepat sadar. Ada saran mencoba pengobatan tradisional. Ningning mulai mencurigai Chen Ying. Yunzheng mengatakan sudah memanggil ahli pengobatan yang akan datang beberapa hari lagi. Ningning yakin kebenaran akan terbongkar. Mereka sepakat menenangkan Chen Ying sampai nenek sadar. Di acara pertunangan, Yingying menyambut Ningning dengan sindiran. Ningning menanggapinya singkat. Nenek datang dan menghentikan acara, mengungkapkan bahwa Chen Ying bekerja sama dengan Geng Juyi menculik Yunzheng dan Ningning. Semua terkejut dan Lu Shuying memarahi Chen Ying. Pada akhirnya, semua sifat buruk Yingying terbongkar di hadapan keluarga. Ia diusir dan tidak diizinkan kembali. Ningning dan Yunzheng pun akhirnya menikah kembali dengan restu penuh dari keluarga mereka.